duluan. Kemarin normal tadi dulu, tadi kita panasan dulu. Kemarin putaran dulu. Tadi mana itu panasan dulu di situ. Ini gua gitu. Vario 150 air radiator mendidih. Padahal untuk seal water pump baru yang ori, packing head baru. Ini sepertinya radiator belum lama ganti ya, soalnya masih bening. Bisa dibilang ini termasuk baru. Jadi radiatornya baru, termostat baru, packing headnya baru. Termostat padahal sudah di bypass. Ya, nanti kita cek ulang, besok kita bongkar apa penyebabnya yang membuat air radiator ini mendidih. Parah ya. Ini kalau misalkan dipakai beberapa kilo, ini pasti langsung kering lagi air radiatornya. Nanti bisa terjadi yang namanya overheat. Mesin cepat panas, sering mati. Bahkan nanti si pistonnya itu bisa ngejim ya, akibat overheat. Oke, nanti kita bongkar besok. Oke, jadi untuk lubang yang kecil yang di sini dia mangkot ya. Nih, kita rojokin dulu. Nah, ini bekas korosi nih, perhatikan nih. Hilang sebagian. Tadinya menggumpal, ini bekas maksudnya sesudah disemprot, dibersihkan. Obengnya yang kecil, kalau nggak pakai jarum, soalnya lubang ke bawahnya dia kecil. Jadi kalau misalkan ini ketutup, nanti nggak ada hawanya. Nah, nanti bisa mengakibatkan air radiator dia mendidih. Ya, walaupun misalkan termostat sudah di bypass, packing block head sudah diganti, atau permukaannya itu sudah di skrup ya, atau dipapas baik blok piston maupun block headnya. Ini lagi proses pembersihan. Oke, kita sudah lepas untuk tutup water pumpnya. Nah, bisa diperhatikan, jadi mangkot ya. Soalnya lubang ke dalamnya ini sangat kecil sekali. Nih, kalau misalkan disemprot, harusnya ya dia lancar nih. Sebentar. Di sini dia nggak keluar angin. Kita colok-colok dulu ya, supaya lubangnya tidak tersendat. Nah, ini setelah melakukan pembersihan ya untuk lubang. Nah, sekarang kita semprot, perhatikan tuh. Nah, sekarang udah lancar ya. Oke, kita pasang kembali untuk tutupnya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat kasus yang sama, cek ya lubang ininya. Nah, ini sudah terpasang ya untuk water pumpnya, dan ini perhatikan sirkulasinya. Dia airnya seperti ada putaran. Kalau misalkan ininya mangpet, itu sama sekali nanti nggak ada, atau seperti airnya tidak mutar ya, kalau misalkan ininya mangpet. Nah, kita tunggu dulu beberapa menit sampai benar-benar panas, atau suhunya sampai di 8 atau 90 derajat. Nah, nanti kan panas banget tuh. Nanti kita lihat apakah air radiatornya masih mendidih atau sudah normal kembali. Oke, kita tunggu benar-benar panas ya, soalnya ini masih dingin, baru dipanasin. Oke, ini sudah dites barusan bolak-balik. Nah, kita lihat kalau misalkan yang normal tuh, perhatikan tuh sirkulasinya, dia muter ya untuk air radiatornya. Nah, berarti sekarang sudah aman, sudah tidak lagi mendidih untuk air radiatornya.
Oke, dikarenakan ini sudah beres, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman dapat kasus yang sama, jadi bisa dicek bagian ininya ya, dengan syarat yang lain itu aman. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.